Selamat malam para penonton. Ya mungkin kalian nontonnya siang atau sore atau pagi ya, tapi sekarang lagi malam. Saya lagi pengen bercerita di sela-sela kesibukan saya. Ya ceritanya sih agak-agak halu mungkin untuk sebagian orang yang mendengarkan. Cuman bagi saya ini sesuatu yang kebetulannya sangat-sangat mustahil untuk terjadi. Lusa kemarin maksudnya ya, itu kita itu bukan kita, saya itu ada semacam perkumpulan beserta teman-teman untuk ngobrol, sharing, diskusi yang sifatnya virtual dengan media Zoom gitu kan. Ya ngobrolnya ngalor ngidul sih sebenarnya. Kita mulai dari jam 9, beres-beres mungkin sampai jam 3 subuh. Itu kita lakukan setiap 2 minggu sekali bersama teman-teman dari Jakarta, dari mana lagi ya, mungkin ada Semarang dan sekitarnya. Itu rutin kami lakukan untuk untuk memenuhi hasrat akal pikir aja sih sebenarnya. Ya mungkin ada tukar wawasan dan sebagainya sih oke. Cuman itu lebih kepada pemuasan akal pikir aja sih sebenarnya. Dan kita puas untuk melakukan kegiatan diskusi itu. Ini sorry ya kalau ngobrolnya ini nggak sistematis. Pokoknya gini nih. Waktu itu kita cuma bertiga. Saya bersama kawan saya yang dari Jakarta itu melakukan sebuah perbincangan. Ya perbincangannya tidak ditemakan spesifik ya. Walaupun awalnya kita sepakat untuk membahas tentang tema ini, tema seksualitas dan spiritual. Tapi ketika waktu masuk ke angka 2, artinya pukul 2 dini hari, tiba-tiba ketika saya melakukan perbincangan dengan salah satu teman saya itu, dan satu orang teman saya yang lainnya itu memperhatikan, tiba-tiba dia sekonyong-konyong menyela perbincangan kami itu. Menyela karena ada sesuatu yang dirasakan oleh teman saya yang satu itu. Kita sebut saja Mr. R. Mr. R di situ menyebutkan bahwa ada sesuatu yang saya rasakan dan ini saya harus sampaikan kepada kamu, teman saya yang satu lagi. Sebut saja namanya Mr. L. Mr. R dan Mr. L. Takut keceletuk ya. Mr. Y lah satu lagi ya. Yang satu Mr. R, yang satu Mr. Y. Nah, Mr. R ini mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus disampaikan karena dia menerima ya kita anggap saja itu menerima sebuah wangsit lah, simpelnya kayak gitu. Tapi entah apa yang dia terima, pokoknya dia menerima sebuah message untuk disampaikan ke teman saya Mr. Y ini. Singkat cerita, dia mengatakan bahwa tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu. Dia melihat dengan mata batin dia bahwa ada sesosok makhluk mitologi yang kita kenal sebagai naga, liong, tapi warnanya putih. Warnanya putih katanya dan ukurannya sangat besar sekali. Saking besarnya dia nggak bisa membayangkan segede apa, pokoknya sangat besar sekali. Yang berpesan kepada teman saya itu untuk segera pulang ke Kalimantan, karena sebelumnya dia punya riwayat pernah berada di Kalimantan
beberapa tahun untuk melakukan sebuah aktivitas di sana, dan aktivitasnya ya tentang lingkungan seperti itu. Dan belakangan dia udah berada di Jakarta lagi dan beraktivitas normal seperti biasa di perkotaan. Yang sebelumnya dia di Kalimantan itu jauh dari keramaian, jauh dari hingar-bingar perkotaan. Pokoknya dia menjadi jungleman lah pokoknya di sana gitu ya, mengurusi orang utang, bikin film dan sebagainya. Nah, si message ini adalah untuk memberitahu kepada teman saya yang satu lagi, Mr. Y, untuk segera balik ke Kalimantan karena entah apa yang dia rasakan, tiba-tiba dia tuh harus berada kembali ke sana. Pesannya seperti itu. Dan entah apa yang saya rasakan, saya tiba-tiba dengan sekonyong-konyong juga sama. Sebelum-sebelumnya saya sambil melakukan aktivitas diskusi via Zoom itu, saya iseng-iseng menggambar, yang dimana itu aktivitas yang jarang saya lakukan gitu, kalau nggak gabut-gabut banget gitu ya. Dan saya menggambar sesuatu yang di imajinasi saya itu ada gitu kan. Sekilas saya melihat bahwa ada sesosok ular. Nah, di sini nih, saya merasakan ada sesosok ular yang besar. Cuman saya tidak melihat bahwa itu sebuah penerimaan atau apa ya. Ya saya menganggap sebatas itu hanya sebuah imajinasi yang saya ingin gambarkan aja secara iseng gitu di kertas yang ada di depan saya. Ya lama kemudian kok agak-agak nyambung dengan visual yang diceritakan oleh Mr. Y ini. Seperti semacam terkonfirmasi imajinasi yang saya tuangkan di kertas itu. Mungkin ya visualnya mungkin agak-agak beda, cuman saya menangkap garis besarnya aja bahwa saya melihat ular, teman saya melihat naga. Saya melihat bahwa di situ rambutnya sangat panjang sekali, dan saya hanya menggambarkan sosok mukanya saja, bagian wajahnya saja yang punya taringnya panjang. Dan ya waktu itu saya menggambarkan dengan warna merah, kalau teman saya menggambarkan dengan warna putih. Sampai sejauh itu sih mungkin bisa disebut cocokologi ya, karena ya kebetulan aja kali gitu kan saya menggambarnya. Tapi satu hal yang bisa ditarik benang merahnya bahwa ada satu sosok yang kita rasakan bersama-sama, dan itu adalah sebuah ular. Intinya itu. Sampai sebatas itu ya mungkin saya hanya sekali lagi hanya bisa menganggap bahwa itu sebuah cocokologi. Tapi agak kaget juga bro, tiba-tiba teman saya bilang seperti itu, dan beberapa saat kemudian saya belum kepikiran bahwa teman saya itu mengatakan itu. Kemudian saya perlihatkan gambar yang saya buat itu ke teman-teman, dan mereka juga kaget karena mungkin visual yang saya gambarkan juga agak-agak serem gitu kan. Kalau saya menggambarkannya warna merah karena dia terlihat seperti sedang marah gitu. Ya saya buatlah seperti itu, nanti saya perlihatkan ya, bentar. Ini sosok yang saya gambarkan dengan imajinasi saya, yang kemudian terkonfirmasi oleh statement dari teman saya itu. Kalau teman-teman lihat ini, saya menggambarnya agak serem dan saya ini agak-agak setengah-setengah sadar. Mungkin kalian menganggapnya Red, lo halu banget sih jadi orang gitu mungkin ya. Cuman ya saya agak kaget juga kenapa kok agak-agak nyambung gitu kan. Dia menggambarkan bahwa ada sosok naga gitu.
Cuman saya lihat itu ada semacam ular besar raksasa. Saya hanya menggambarkan kepalanya saja di situ dengan rambut yang lumayan panjang juga. Ini sih lebih terlihat seperti tengkorak ya, cuman saya meyakini bahwa itu adalah sesosok ular, lebih kepada ular kobra sih sebenarnya. Seperti ini. Ya, ini nyambung atau tidak sampai sejauh itu ya mungkin masih bisa disebut kebetulan atau cocokologi yang tadi ya. Cuman beberapa saat kemudian ketika pembahasan kita semakin berlanjut dan obrolan tentang gambar ini dan pesan yang diterima oleh Mr. R itu terus terjadi, beberapa saat kemudian Mr. R itu mendapatkan sebuah penerimaan lagi berupa sesosok perempuan yang meminta agar misteri ini kembali lagi ke Kalimantan dengan pesan yang sama, cuman dengan sosok yang hadir di pikiran teman saya itu, entah itu pikiran atau jiwa atau apa ya, tetapi sosoknya yang lain. Nah, sosoknya itu adalah seorang perempuan. Yang anehnya lagi, sesosok perempuan ini juga saya gambar. Kan oke lah, kita masih bisa berspekulasi bahwa ini ya cuman kebetulan sesat, ya itu sangat mungkin terjadi. Tetapi dengan berbagai macam ide atau hal yang terjadi, kan saya bisa saja menggambarkan hal yang lain. Tetapi mengapa saya menggambar perempuan juga? Saya menggambarkan sesuatu yang diungkapkan oleh teman saya itu, si Mr. R itu. Yang pertama adalah sesosok naga, yang keduanya adalah sesosok perempuan, dan saya gambar itu juga, bro. Aneh loh. Ya gambarnya sih nggak terlalu bagus, cuman semacam inilah yang saya gambar ketika teman saya itu mengatakan bahwa ada sesosok yang ingin berpesan kepada teman saya itu untuk kembali pulang ke Kalimantan. Saya menggambarkannya seperti ini, dan itu saya gambarkan sebelum teman saya itu menceritakan bahwa dia menerima sebuah wangsit lah, katakan seperti itu ya, untuk teman saya itu kembali ke Kalimantan, dan sosok yang memberikan wangsit itu adalah sesosok perempuan. Dan kenapa saya juga menggambar perempuan seperti ini gitu kan? Entahlah, jelas nggak? Kalau nggak terlalu jelas, nanti saya kasih lagi gambar yang lebih jelas. Gimana? Menurut kalian gimana nih? Ada semacam kausalitas, hubungan sebab akibat mungkin. Ya saya yakin ada, entah apapun itu ya pesan yang disampaikan itu, ya kami berpositif thinking bahwa ini adalah sebuah pesan yang baik untuk dia lakukan. Sehingga ya walaupun si teman saya ini yang sebelumnya pernah di Kalimantan ini dan kemudian ke Jakarta, juga punya niat untuk kembali ke Kalimantan, cuman nggak dalam waktu dekat, entah kapan. Cuman menjadi sangat kuat pesan itu untuk dia mempunyai alasan balik lagi ke Kalimantan, karena ada statement seperti ini dari teman saya itu gitu. Saya sengaja nggak
saya sengaja tidak tidak apa ya namanya, tidak menyingkirkan dulu gambar ini, karena sebelumnya teman saya itu berpesan bahwa segera bakar gambar yang saya buat ini. Disuruh dibakar bro, cuman saya ingin mengabadikannya momen ini, karena momen ini menurut saya momen yang agak langka, dan pengalaman spiritual seperti ini buat saya berharga banget. Dan ini harus menjadi kenangan buat saya pribadi, bahwa ada saat-saat dimana saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang di luar nalar menurut saya lah. Jadi kalau teman-teman menganggap ini sebuah hal yang halu, cocokologi, atau kebetulan, ya itu saya juga nggak bisa maksa teman-teman harus percaya atau bagaimana. Ya begitulah, dan saya akan bakar gambar ini. Sebelumnya saya akan memperlihatkan dengan lebih detail lagi teman-teman. Ya, ini ngaturnya harus benar ya, karena mungkin nanti fokusnya nggak pas. Ya coba bisa dilihat, ini seperti ular. Kalau teman-teman lihat ini seperti ular, dan saya hanya melihat bahwa warnanya merah aja gitu, nggak kayak yang marah gitu. Yang saya lihat itu punya rambut panjang dan taringnya panjang, dan giginya juga taring semua, dan gigi taring 2 itu yang terlihat mencolok menjulur keluar. Itu saja. Terus matanya hijau, juga agak asal aja sih sebenarnya. Yang lebih ke jelas itu lebih ke warna mukanya aja sih. Waktu itu warnanya merah seperti itu. Dan satu lagi, sosok wanita ini, aku nggak tahu ini siapa gitu, tapi yang jelas dia menyampaikan sebuah pesan bahwa teman saya itu harus balik lagi ke Kalimantan dengan apa yang sudah dia perbuat di Kalimantan, dan mungkin dia punya misi khusus untuk segera menyelesaikan misinya itu. Ya, mungkin itulah alasannya, karena ada semacam misi yang harus diselesaikan ya, mungkin ya. Karena saya lihat juga beberapa aktivitas yang saya pantau dari teman saya itu, dia melakukan sebuah ritual khusus karena dia ingin menyematkan nama baru yang dia terima dari sosok yang dia kagumi, dan dia melakukan sebuah semacam seremoni dengan alam, dengan mencemplungkan kepalanya ke danau yang ada di Kalimantan itu. Dan saya mau bakar seperti janji yang saya sudah katakan ke teman saya ini, sesuai dengan pesan yang dia sampaikan kepada saya, bahwasanya gambar ini harus dibakar karena dia tidak menjamin ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita semua, karena gambar ini masih ada. Ya mungkin saya masih percaya nggak percaya, tetapi saya ya cari aman aja lah untuk segera memusnahkan gambar ini. Saya mau cari korek dulu. Kalian ini Bismillahirrahmanirrahim.
baik untuk semua. Dan semoga teman saya itu yang mendapatkan sebuah jalan yang benar dan yang mendatangkan kebaikan untuk semua sisi alam. Satu lagi harus saya bakar juga. Gimana menurut teman-teman kehaluan saya ini? Saya bukannya orangnya klinik atau apa ya, bukannya sok mistis atau gimana ya, tapi ya tetap percaya sama Allah. Tapi saya juga percaya hal-hal yang gaib seperti ini. Cuman bukan berarti saya memuja, saya tunduk, saya takut. Tidak sama sekali, karena saya punya Gusti Allah yang menaungi saya. Saya percaya sekali dengan keberadaannya. Tetapi saya juga percaya dengan keberadaan hal-hal gaib. Tapi bukan untuk saya puja-puja, karena ya pada dasarnya secara strata mungkin ya kita lebih tinggi dibanding mereka. Ya kita saling menghormati lah. Saya juga nggak berpikir bahwa saya ini adalah makhluk yang tinggi sehingga saya harus semena-mena dengan mereka. Enggak juga. Kita saling menghormati saya dalam hal ini. Ya terima kasih kalau memang itu terjadi dan pesannya baik. Saya percaya mungkin nanti akan mendatangkan sebuah kebaikan untuk seluruh alam. Entah misi apa yang akan dijalankan oleh teman saya ini, yang jelas ya nggak tahu ya. Itu aja lah obrolan gabut saya untuk malam ini. Kalau teman-teman ada yang nonton ya syukur. Thank you.